Oke, saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim trainer dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi kebetulan saya adalah tim Aulia Soft yang berada di luar Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya saya berdomisili di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi kalau di SMK-nya Ibu ada di Lamongan, kita sama di Jawa Timur, cuman beda di Kabupaten Blitar menurut saya. Jadi sekitar perjalanan ya kurang lebih 3 jam lah kalau pakai motor. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi pembahasan. Nah, seperti ini. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang program akuntansi keuangan syariah Aulia Shop. Jadi seperti ini tampilannya. Bisa dilihat ya untuk screen sharingnya. Yang pertama di sini saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi Aulia Shop. Jadi kalau di aplikasi Aulia Shop mungkin yang Bapak Ibu sudah beli dari kami, mungkin bisa juga sambil membuka aplikasinya supaya nanti bisa dibandingkan. Tapi semisal tidak menggunakan laptop yang ada aplikasinya juga tidak apa-apa karena ini nanti juga saya rekam dan nanti bisa diputar ulang untuk bisa mempelajari kembali. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa fitur yang kami tandai dengan map warna hijau, merah, dan kuning. Ini adalah fitur untuk transaksi dasar program akuntansi Aulia Shop versi syariah. Yang pertama, di sini ada map hijau. Ini adalah kami peruntukkan untuk menginput data simpanan. Ya. Jadi data simpanan di sini yang tertera adalah untuk daftar anggota simpanan, transaksi tabungan, data anggota online apabila sudah ada anggota online-nya atau aplikasi sudah berbasis online. Terus proses tabungan harian, lalu di sini ada buku tabungan kantor. Buku tabungan kantor ini fungsinya untuk melihat rekening koran anggota atau nasabah. Jadi kalau di perbankan biasanya kita ingin mengetahui riwayat transaksi melalui rekening koran, kita minta ke pihak banknya, ke teller untuk dicetakkan rekening koran, maka di sini juga sudah ada. Nah, ini rekening koran, buku tabungan kantor, ada buku tabungan online. Nah, ini untuk tabungan online ini diperuntukkan untuk anggota atau nasabah yang versi online. Lalu di sini ada register tabungan. Selanjutnya ada map warna merah. Map warna merah ini diperuntukkan untuk menginput data pinjaman. Jadi di sini ada pinjaman. Kita contohkan masuk ada piutang murabah, ijaroh, istisna, mudharabah, musyarakah, qard hasan, qard rahan, ada piutang salam, unit sektor real dan sebagainya. Di sini sudah bisa kita gunakan dan kita realisasikan. Di sini tempatnya. Memasukkan daftar anggota pinjaman, daftar akad, transaksi pencairan, angsuran, transaksi pembiayaan, proses pembiayaan, buku angsuran kantor. Ini fungsinya sama seperti yang di tabungan, tapi beda jenisnya karena ini untuk rekening koran
pinjaman atau pembiayaan. Lalu di sini ada register pembiayaan. Selanjutnya di fitur yang ketiga di sini ada kami tandai dengan map warna kuning. Ini diperuntukkan untuk menginput data transaksi keuangan. Transaksi keuangan, proses keuangan, laporan kas fisik, dan laporan jurnal harian. Jadi untuk menginput data yang tidak ada kaitannya dengan simpanan dan pinjaman. Oke. Selanjutnya kita praktekkan dari awal, yaitu proses daftar anggota simpanan. Oh ya, mohon maaf, mohon konfirmasinya kembali. Apakah di sana jaringan bagus dan suara saya bisa didengarkan dengan jelas, Ibu-ibu atau Bapak? Khawatirnya nanti saya menyampaikan namun di sana tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Bisa dikonfirmasi? Sudah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Oke, sudah nyala lagi lampunya, Pak ya? Belum, masih Oh, terkendala sinyal. Mungkin nanti. oke, oke. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini cara menginput data simpanan. Jadi kita mulai dari penginputan data simpanan. Caranya di sini adalah di map hijau, merah, kuning ini kita pilih yang map hijau, lalu klik yang nomor 1 daftar anggota simpanan. Nah, caranya di sini kita klik tambah untuk membuat data simpanan. Nah, semisal di sini nama Subandi ya. Nah, jadi alamatnya nomor telepon, kecamatan, semisal Solokuro, Kabupaten Lamongan. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Lalu di sini kita klik bisa pilih jenis simpanan yang mau digunakan. Simpanan pokok, simpanan khusus, simpanan wajib, atau simpanan wadiah umum. Nah, ini kita contohkan kita buat simpanan wadiah umum. Nah, kita contohkan seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, ini data sudah tersimpan satu. Selanjutnya kita exit. Lalu kita ke transaksi tabungan, yaitu step berikutnya transaksi tabungan. Setelah nama kita daftarkan, selanjutnya ditransaksikan. Daftar transaksi tabungan di sini. Caranya di sini klik tambah. Di sini masukkan data. Nah, kalau di sini mungkin datanya nanti sudah banyak, ratusan atau bahkan ribuan. Di sini langsung bisa sortir via nama, semisal nama Subandi. Gitu. Nah, ini langsung di sini muncul. Lalu kita klik selesai. Di sini pilih sandi transaksinya 171 untuk setoran awal. Lalu enter.
masukkan 1.500.000, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya nanti ketika ada setoran berikutnya, semisal nanti di kemudian hari atas nama Subandi ini melakukan setoran lagi, jadi setoran yang kedua dan seterusnya, itu caranya tetap di sini di transaksi tabungan, caranya klik tambah, di sini cari data namanya Subandi, selesai. Lalu di sini untuk sandi transaksi pilih 111 untuk setoran tunai. Jadi antara setoran awal dengan setoran yang kedua dan seterusnya itu ada perbedaan sandinya. Yang membedakan bila setoran awal itu menggunakan sandi 171, lalu setoran berikutnya adalah sandinya 111, setoran tunai tabungan wadiah. Lalu klik enter. Di sini langsung kita tambahkan semisal nilainya 500.000. Nah, maka otomatis di sini saldo tabungannya di bawah akan muncul akumulasi dari 1.500.000 ditambah 500.000, nilainya adalah 2 juta. 2 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau nasabah tersebut melakukan penarikan, Pak? Gitu, misal. Nah, itu tetap sama transaksinya di sini, cuma nanti beda kode sandi transaksinya. Nah, jadi tetap di sini transaksi tabungan kita praktekkan untuk proses penarikan. Klik tambah, cari datanya, namanya Subandi, selesai. Di sini pilih sandi 211. Nah, ini dia. Pengambilan tunai tabungan wadiah. Lalu kita klik enter. Semisal 200.000. Jadi nanti nilai 2 juta itu ketika ada penarikan 200.000, maka saldonya akan tersisa 1.800.000. Nah, seperti ini. Jadi nanti saldo tabungannya 1.800.000. Lalu kita klik simpan di sini. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita exit. Kita coba lakukan proses tabungan harian. Kita proses dulu tabungannya. Selanjutnya kita cek buku tabungan kantor. Buku tabungan kantor ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah catatan rekening korannya. Nah, di sini. Caranya di sini cari datanya. Selesai. Nah, lalu di sini nanti disesuaikan mulai tanggal berapa yang mau dilihat data transaksinya. Misal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 2. Lalu di sini langsung kita klik preview. Nah, seperti ini. Ya. Jadi akan muncul rekod transaksinya. Nah, ini ada sandi 01, 01 dan 02. 02 ini adalah sandi penarikan, 01 adalah sandi setoran. Nah, di sini. Kredit yang pertama adalah masuk 1.500.000, yang kedua 500.000, yang ketiga ada transaksi penarikan 200.000 rupiah, sehingga sisa saldo adalah 1.800.000 rupiah. Dan transaksi yang sudah kita input ini otomatis akan langsung terintegrasi ke dalam laporan neraca. Jadi nanti ketika sudah menggunakan aplikasi Auliasoft ini tidak perlu lagi membuat
laporan neraca manual. Jadi nanti sudah bisa langsung disuguhkan secara real time. Kapanpun dibutuhkan, nanti akan bisa langsung ditampilkan dan dicetak bila diperlukan. Ya, kita cek apakah benar tadi yang sudah kita input sudah masuk ke dalam neraca. Nah, kita cek di sini laporan keuangan. Laporan keuangan langsung kita klik neraca saldo. Nah, seperti ini. Jadi di sini langsung muncul data laporan simpanan wadiah total 1.800.000 dan masuk ke kasbox kasir nilai 1.800.000. Ini baru ada satu transaksi anggota. Jadi nanti ketika sudah banyak transaksi di sini pun nanti akan muncul banyak laporan uh, jenis akun dan saldonya. Seperti itu. Nah, di sini semua laporan keuangannya sudah komplit. Selanjutnya kita sudah melakukan daftar anggota simpanan, transaksi, sudah setoran dan penarikan. Selanjutnya tadi sudah kita lihat buku tabungan kantor seperti halnya tadi yang sudah kita buka, yaitu rekening koran. Selanjutnya kita lihat yang step berikutnya adalah register tabungan. Register tabungan ini untuk melihat data nasabah. Jadi yang punya rekening wadiah umum itu totalnya ada berapa, atas nama siapa saja, lalu di situ saldonya berapa, nominal saldo akhirnya dan sebagainya. Nah, di sini kode simpanan 10, lalu klik bulan Februari, lalu di sini kita klik preview. Nah, seperti ini. Jadi di sini langsung muncul atas nama Subandi, alamat Jalan Kenari, saldo masuk tadi 2 juta dan keluar 200.000, sisa 1.800.000. Jadi nanti ketika di sini ada ratusan atau bahkan ribuan nasabah, otomatis di sini nanti akan muncul semua datanya. Seperti itu. Oke, kita exit. Nah, di sini tabungan untuk menginput data tabungan sudah kita proses. Jadi nanti yang kita demokan tadi adalah cara penginputan data di dalam aplikasi Aulia Shop. Tapi nanti semisal di lembaga Bapak atau Ibu sudah berjalan, mungkin lembaganya sudah berjalan beberapa tahun, dan datanya sudah banyak. Nah, itu nanti akan bisa dimigrasikan datanya. Dan nanti di sini sudah ada yang namanya fitur import data migrasi dari mulai simpanan, pokok, wajib, wadiah 1, 2, 3, 4, 5, mudharabah 1, 2, 3, 4, 5, lalu yang berjangka deposito sampai ke jenis pembiayaan. Ada yang murabah bulanan, mingguan, harian, mudharabah bulanan, musyarakah, ijarah, dan kotasan. Semuanya di sini datanya sudah lengkap dan tinggal diisi form migrasi Excel-nya dan nanti bisa langsung dimigrasikan secara mandiri. Oke, selanjutnya ketika kita sudah melakukan proses data simpanan, step berikutnya adalah akan saya tunjukkan bagaimana cara penginputan data pinjaman. Nah, di sini ya, data pinjaman atau data pembiayaan bisa kita ke map merah, lalu klik daftar anggota pinjaman. Nah, caranya di sini klik tambah,
Nah, untuk data pinjaman ini bisa diketik namanya, tapi juga bisa memanggil link data dari tabungan. Semisal tadi yang nama Pak Subandi, semisal melakukan pengajuan pembiayaan. Kita klik cari data tabungan Pinbook. Nah, di sini langsung kita panggil namanya, klik selesai, otomatis semua datanya sudah masuk. Lalu kita klik ke dalam nomor rekening. Nah, kita contohkan dia pembiayaan piutang murabahah untuk jenis jual beli. Lalu di sini kita klik kode pembiayaan 03. Di sini kelompok pilih jual beli. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, ketika sudah tersimpan, langsung kita exit. Step berikutnya adalah daftar akad. Nah, daftar akad ini menentukan berapa pengajuannya dan berapa bulan pembayarannya. Oke, lanjut kita klik daftar akad. Caranya di sini cari data, nama Subandi, ketemu, klik OK. Lalu di sini kita klik edit. Nah, semisal di sini besar pembiayaannya adalah 1 juta. Lalu besar margin adalah total margin yang kita minta dari nasabah. Semisal totalnya adalah 24%. Di sini untuk pinjamannya ke 1, di sini 12. Lalu klik bulanan. Nah, otomatis dia akan muncul wajib pokok per bulan adalah 83.000 sekian, lalu wajib marginnya adalah 20.000 per bulan. Total di sini akan muncul total angsuran adalah 103.333. Lalu kita klik simpan. Bila ada agunan silahkan dimasukkan agunan, bila tidak ada langsung kita klik simpan. Klik OK, lalu simpan. Oke, sekarang kita buatkan kartu angsurannya. Oke. Setelah itu kartu angsuran diklik untuk membuatkan. Selanjutnya preview. Nah, seperti ini munculnya. Inilah nanti kartu angsuran yang dicetak dan diberikan kepada nasabah untuk bisa dijadikan acuan ketika dia melakukan pembayaran angsuran di setiap bulannya. Jadi nanti ketika di sini dia tanggal berapa bayar, misal tanggal apa bayar sekali, nanti sisanya masih sisa pembiayaan ini terus ke bawah sampai nominalnya lunas. Oke, seperti ini. Lanjut, kalau sudah daftar akad dan kartu angsuran sudah dibuatkan, kita exit. Selanjutnya kita lakukan step berikutnya adalah transaksi pencairan. Ya, yang nomor 3 ini transaksi pencairan. Nah, di sini caranya klik tambah, sandi transaksi dipilih,
pencairan piutang murabbaha sandinya 335. Di sini ada satu nama, jumlah pembiayaan 1 juta, jumlah margin total keseluruhan adalah 240.000. Lalu di kolom administrasi silahkan dimasukkan bila ada biaya administrasi yang diterapkan. Semisal administrasi 50.000, materai semisal ada 10.000, kalau tidak ada dikosongkan. Lalu klik simpan. Nah, data Anda sudah tersimpan, klik OK. Nah, selanjutnya exit. Nah, seperti itu caranya dari mulai awal sampai pencairan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah masukkan data anggotanya. Data yang apa yaitu yang kedua, tahapan yang kedua adalah daftar akad. Lalu tahapan yang ketiga adalah transaksi pencairan. Lanjutnya, bagaimana caranya melakukan atau menginput data angsuran, Pak? Jadi nanti ini kita anggap sudah berjalan 1 bulan. Jadi seolah-olah sudah jalan 1 bulan saatnya pembayaran angsuran. Nah, tapi kalau saat ini bahasanya angsuran dipercepat kan. Jadi kita anggap seolah-olah sudah jalan 1 bulan. Nah, bagaimana cara penginputannya? Lalu di sini kita bisa pilih di map merah ini. Nah, ini map merah, pilih transaksi angsuran. Nah, yang nomor 4. Nah, di sini caranya klik tambah. Di sini cari namanya, akan muncul satu nama. Oke, ini pilih angsuran pokok murabbaha. Sandinya 331. Lalu di sini klik angka 1, ini akan muncul nominal 103.333. Nah, di sini biasanya akan muncul pertanyaan, Pak, biasanya kalau kayak gitu kan susah, Pak. Karena itu nominalnya biasanya kalau dia ada pembayaran seperti itu biasanya kan dibulatkan. Nah, pembulatannya itu tinggal nanti berapa selisihnya itu bisa dimasukkan di kolom angsuran infak. Nah, kita contohkan dulu, kita tes di kalkulator coba. Semisal bayarnya 102.000 dikurangi 1033, maka akan muncul selisih 1.333. 1.333. Nah, bisa dimasukkan di sini. Tuh, jadi 104 pengurangannya berarti. Ah, intinya seperti itu, selisihnya daripada pembulatan itu bisa dimasukkan atau mungkin bisa dimasukkan ke dalam tabungannya atau bisa juga dikembalikan, kembaliannya itu kepada yang bersangkutan. Nah, semisal sudah sesuai maka langsung dimasukkan seperti ini dan langsung kita klik simpan. Nah, data Anda sudah tersimpan. Oke, kalau sudah kita exit, data sudah tersimpan dan kita
cek apakah transaksi kita tadi pencairan dan angsuran sudah tersimpan di dalam aplikasi. Kita ceknya di transaksi pembiayaan. Ya, di sini sudah masuk Sandi 335 ini adalah pencairan piutang meraba 1 juta nilainya. Lalu di sini 240 ini adalah pencatatan margin murabahah dan 103 ini adalah angsuran pokok. Lalu 20.000 ini adalah angsuran jasanya. Nah, 20.000 seperti itu. Ini sudah dan ini ada yang nol ini adalah penyetoran tabungan dan ini adalah penyetoran tunai infak nilainya nol sudah benar. Oke, lanjut kita bagaimana cara ngecek rekening korannya, rekening koran pinjaman atau pembiayaan itu di nomor 8, nomor 7 buku angsuran kantor. Caranya klik cari data, selesai. Lalu di sini ubah dari mulai tanggal berapa, bulan berapa gitu. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan lalu klik preview normal. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi saldo akhir itu masih ada 916.000 dan saldo akhir jasanya masih ada 220.000 karena total jasa atau marginnya tadi adalah 240 karena sudah melakukan angsuran pertama, bayar pertama 20.000 ini, maka di sini sisa 220. Yang tadinya pinjaman saldo awalnya 1 juta, ada pembayaran angsuran nilainya 83.000 sekian, di sini saldo akhir pokoknya adalah 916.667. Nah, oke, kita coba lakukan transaksi angsuran ulang yang jenis angsuran pokoknya itu dibulatkan, misal. Itu bisa apa enggak, Pak? Bisa. Kita contohkan transaksi angsuran, klik tambah, biar enggak ribet ya, biar enggak ganjil. Nanti semisal angsurannya itu pokoknya bisa enggak dibulatkan. Bisa. Jadi semisal bayarnya itu 120.000, 100 mengurangi pokok, 20 mengurangi margin. Nah, itu tinggal di sini langsung kita edit. 100 kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Pembayaran adalah total 120.000. Jadi otomatis di sini akan mengurangi nominal pokoknya sesuai dengan yang tertera di sini. Lalu kita klik simpan. Data sudah tersimpan. Nah, kita cek lagi buku rekening korannya. Apakah juga sudah masuk datanya barusan? Nah, seperti ini. Di data sudah masuk. Nah, jadi yang saldo awal 1 juta, tadi ada angsuran pertama sekian, lalu tinggal sisa sekian. Lalu ada lagi masuk angsuran 100.000 dan 20.000, maka di sini total saldo akhir adalah 816 dan 200.000 untuk jasa marginnya. Ya, oke, kita sekarang lanjut. Step berikutnya adalah register pembiayaan. Kita cek ada berapa nasabah yang melakukan realisasi pembiayaan di lembaganya.
Lalu di sini kita klik register pembiayaan, laporan register pembiayaan diklik, lalu klik preview normal dan di sini akan muncul. Nah, di sini tanggal realisasi tanggal 2 bulan 2, jangka waktu 12 bulan, tanggal jatuh temponya adalah 2 bulan 2 2024. Lalu besar pembiayaan 1 juta. Besar marginnya adalah 240. Saldo awal 1 juta, pokoknya marginnya 240. Di sini ada angsuran pokoknya 183 masuk dan angsuran jasa 40.000. Ini karena tadi kita melakukan transaksi angsuran banyak 2 kali. Maka di sini saldo akhirnya pokok sekian, margin sekian. Ini adalah untuk atas nama Subandi dengan nomor rekening sekian, alamat Jalan Kenari. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah cara penginputan data simpanan dan pinjaman. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke step berikutnya adalah transaksi keuangan. Bagaimana cara memasukkan data transaksi keuangan seperti biaya listrik, biaya gaji, biaya transport, biaya konsumsi, biaya rapat, dan lain sebagainya. Itu di mana fiturnya ada di map warna kuning. Di sini pilih transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini kita klik tambah. Lalu di sini kita cari, nah, semisal mau menerapkan biaya pelatihan BMT itu langsung ya diletakkan di sini. Nah, ini bisa kita cek di sini untuk melihat biaya-biaya yang ingin dimasukkan. Nah, semisal untuk biaya perjalanan ke dinas. Nah, itu 62D. 62D itu bisa dimasukkan. Caranya sudah kita tambah di sini. Kita masukkan 62D. Enter biaya perjalanan dinas. Lalu diketik di sini perjalanan tugas kerja. Misal masukkan misal 150.000. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, data tersimpan sudah. Nah, semisal mau masukkan biaya-biaya apa lagi yang mau dimasukkan itu semuanya sudah ada di sini. Untuk sandi transaksinya tinggal disesuaikan. Kayak ini biaya insentif guru, gaji pegawai, biaya gaji hasil, bagi hasil pinjaman, biaya fee marketing, biaya konsumsi, biaya transport, biaya listrik, biaya telepon. Nah, biaya rapat. Nah, biaya rapat itu misal sandinya adalah 644. Coba kita masukkan contoh biaya rapat 644. Misal habis 42.000. Contoh, klik simpan. Nah, data yang kita transaksikan ini dia otomatis langsung masuk ke dalam neraca. Kita cek, kita lakukan proses dulu, proses keuangan. Oke. Lalu klik laporan keuangan. Nah, sekarang kita klik neraca saldo. Nah, ini dia contohnya. Yang tadi hanya 2 baris isinya, sekarang sudah banyak transaksi yang kita input. Di sini pun juga bertambah. Jadi
Dari mana asalnya uang 2.100.000 ini? Yang pertama dari simpanan Wadiah 1.800.000, ada pencatatan markup murabah 200.000 masuk markup murabah, terus ada pendapatan markup murabah itu ada 40.000. Yang di sini tadi ada pendapatan admin pembiayaan tadi 50.000 kita input saat pencairan tadi, dan di sini ada pendapatan materai 10.000. Lalu biaya perjalanan ke dinas 150 dan biaya rapat 42.000. Dan nilai ini pun langsung bisa kita lihat dan dia akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, kita cek di laba bulanan. Nah, di sini. Pendapatan margin murabah 40.000. Lalu ada administrasi pembiayaan dan piutang tadi 50 administrasinya. Jadi pendapatan yang sudah kita dapat adalah 90.000. Dapat dari angsuran margin, lalu dari administrasi 50.000 dan dari materai 10.000. Total 100.000 pendapatannya. Dan biaya administrasi dan umum tadi totalnya biaya rapat dengan biaya perjalanan ke dinas totalnya 192. Jadi total pendapatan 100.000 dikurangi biaya 192, maka di sini akan muncul laba bersih itu adalah minus 92.000. Jadi ketika kita melakukan transaksi biaya, pengeluaran biaya, itu dia otomatis akan mengurangi laba yang sudah kita peroleh. Ketika pendapatan kita lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka dia akan muncul laporan di sini tidak minus tapi plus. Tapi ketika di sini kita contohkan tadi, pendapatan laba yang kita peroleh itu ternyata lebih kecil dari biaya yang kita keluarkan, maka di sini nominalnya pun muncul minus 92.000. Dan di sini juga kita langsung bisa melihat data neraca lajur. Nah, ini neraca lajurnya. Jadi aktiva lancar, kewajiban jangka pendek, subtotal kewajiban pendapatan, total pendapatan, dan biaya-biaya semuanya di sini sudah tertera dengan rinci. Seperti itu. Oke, mungkin seperti inilah yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih menyingkat waktu, kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab dari Bapak atau Ibu-ibu yang mungkin ada hal yang kurang jelas tentang apa yang saya sampaikan. Monggo silahkan langsung kita beri kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Monggo silahkan. Bapak Adi atau Bu Puji? Ya. Saya duluan, Pak. Boleh, monggo silahkan. Duluan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sekarang baru stabil. Mungkin mohon dijelaskan yang simpanan tadi. Gimana diulangi Bu? Suaranya kurang jelas didengar tadi. Minta tolong diulangi Pak penjelasan terkait yang input simpanan tadi, karena tadi kan sinyalnya tidak stabil, saya keluar masuk gitu loh. Masuk lagi sudah pas pembiayaan. Mungkin ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, kita bisa ulangi lagi dengan cara membuat data simpanan baru lagi. Nah, untuk langkah awal,
Di map warna hijau ini kita klik nomor 1 daftar anggota simpanan. Nah, di sini lanjut kita klik tambah. Nah, langsung kita masukkan namanya. Semisal namanya Pardiman, Surabaya 12091980. Alamat Jalan Ayani nomor 59. Contohnya seperti ini. Kode pos nomor telepon Kecamatan Sukolilo, Kota Madya Surabaya. Nomor KTP lagi sudah menikah. Lalu di sini kita pilih nomor rekeningnya. Nah, kalau semisal mau dilengkapi, lengkap selengkap-lengkapnya datanya itu bisa di sini ya. Jumlah tanggungan, sudah memiliki berapa anak, semisal 2. Lalu nama ahli waris, namanya semisal ini nanti hubungan keluarga anak. Nah, pekerjaan instansi di sini bisa diketikkan semisal PNS, jabatan kepala sekolah, misal seperti itu. Lalu di sini pilih nomor rekening, klik kolom nomor rekening ini. Semisal mau buat rekening simpanan wadiah, klik wadiah umum, lalu klik simpan. Kalau sudah exit, data sudah tersimpan, baru kita lakukan transaksi tabungan. Nah, di sini caranya klik tambah, cari datanya. Nah, ini sudah masuk nama, 2 nama. Yang kedua adalah Pardiman. Di sini pilih sandi 171. Nah, ini dia. Enter. Langsung semisal masuk 5 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu. Semisal nanti transaksi ada tambahan setoran berikutnya, caranya sama. Klik tambah. Cari namanya di sini. Langsung kita pilih sandi transaksi yaitu triple satu, yaitu setoran tunai. Jadi bukan 171 tapi triple satu. Nah, langsung enter. Semisal tambahannya 3 juta. Nah, total di sini akan muncul saldo tabungannya 8 juta. Klik simpan. Seperti itu. Oke, seperti itu caranya Ibu Puji, bisa sedikit dipahami. Ya, Monggo, sampun silahkan. dipahami Pak. Terima kasih. Monggo, yang lain lagi, silahkan. Untuk yang lain, monggo. Bu Suryatul Korea atau Pak Adi Irawan, monggo silahkan. Bu Karisma, bila ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum. Oke, Halo, monggo. Waalaikumsalam. halo Pak.
Ya, Pak, mohon maaf tadi pas saya join itu kan sudah masuk di apa namanya pembiayaan. Nggih. Nah, itu untuk semua jenis pembiayaan itu cara input datanya sama ya Pak? Sama saja. Cuman beda Iya, di jadi jenis yang pembiayaan membedakan itu. hanya jenis pembiayaannya saja. Nah, jadi nanti tinggal dipilih di sini disesuaikan. Misal mau murabahah atau ijaroh atau istisna atau musyarakah, qardul hasan atau kotrahan. Nah, semuanya sama. Alurnya sama. Tinggal dipilih disesuaikan dengan akad yang diterapkan. Begitu. Ya, ya, ya. Jadi nanti Terus Pak, untuk apa halo? Ya, step step by stepnya itu nanti kalau memang dibutuhkan nanti bisa kita kirim video tutorialnya. Jadi nanti semisal bagaimana cara menginput data pembiayaan murabahah itu nanti kita buat ada video tutorialnya. Menginput pembiayaan musyarakah, Qardul Hasan atau Kotrakan nanti konfirmasi aja di grup nanti akan kita kirimkan atau kita share video tutorialnya. tutorialnya. Betul. Cuman kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Hmm, ya, Pak. Terus ini Pak, kalau misalnya setting data awal, kebetulan kayak misalnya sebelum kita menggunakan aplikasi, itu kan kita menggunakan Excel ya. Mm. Terus untuk input setting data awal di aplikasi ini, itu eh, gimana ya Pak? Pakai menu yang mana untuk pembiayaannya Jadi, ya, saldo pembiayaan. jadi nanti bisa kita bantu untuk memigrasikan. Jadi kan istilahnya di lembaga itu kan datanya sudah jalan beberapa tahun gitu ya ibaratnya ya. Iya, iya. Nah, nanti di sini ada namanya form Excel migrasi data. Nah, di sini ada pinjaman yang bulanan, terus ada yang simpanan. Nah, kita contohkan. Nah, simpanan sukarela ini kita contohkan. Nah, ini dia. Jadi nanti Ibu tinggal masukkan ke Excel ini, nama-nama yang punya simpanan itu ada berapa, siapa saja namanya di sini. Nah, seperti ini. Alamatnya mana saja. Nah, saldo simpanan semisal nanti migrasinya per akhir Januari misalkan. Jadi akhir Januari 2023 itu masing-masing anggota, masing-masing nasabah ini saldonya berapa per akhir Januari. Ini kita contohkan seperti ini. Nah, kalau sudah itu tinggal kita simpan macam ini, kita close lalu simpan. Nah, lalu kita masuk ke dalam aplikasi, kita masuk di sini, Bu, ke menu admin, data migrasi, kita cek. Nah, ini ada simpanan wadiah. Kita migrasikan simpanan wadiah yang barusan kita lihat bersama tadi. Oke, lalu kita cek apakah sudah masuk semua. Nah, ini sudah masuk semua, Bu. Nah, ini tadi kan yang kita masukkan awal tuh hanya ada 2 nama saja kan ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali namanya masuk. Ini yang barusan kita migrasi. Jadi sesimpel itu nanti untuk memasukkan data lama yang sudah ada dalam bentuk Excel nanti tinggal dipindah ke form Excel yang dari kita form migrasi itu nanti tinggal diisi disesuaikan dengan data realnya baru nanti kita bantu migrasikan. Seperti itu. Oke, sudah bisa difahami? Silakan dilanjut lagi. Ya, paham Pak.
Berarti nanti Bapak ngirimin data apa namanya untuk migrasi nggih? Apa namanya format gitu ya? Ya, jadi nanti aplikasi yang versi ini aplikasi yang versi trial ini nanti akan kita kirimkan. Nah, ini nanti datanya Excel ini sudah ada di dalam folder aplikasinya. Jadi nanti dari pihak Ibu tinggal langsung memasukkan datanya sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Di sini ada pinjaman bulanan Hmm. atau mingguan, nah segala macam. Ada yang simpanan sukarela atau yang simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti tinggal konfirmasi aja, kita remote, kita masukkan ke dalam aplikasinya yang mau dijalankan. Seperti itu. Ya, silakan dilanjut lagi. Untuk lebih jelasnya nanti tinggal konfirmasi di WA grup supportnya. Nanti kita akan selalu bantu di setiap kendalanya. Jam apa namanya untuk jam operasional tim support itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu kita libur. Monggo, silahkan dilanjut kalau ada Mbak yang Ira, lain. barangkali ada pertanyaan Mbak Ira. Belum Mbak Ira. Ini Dari saya sudah cukup SMK-nya Pak. di Terima kasih. kecamatan mana, Bu ya? Di Kembang Bau Pak. Kalau dari Sugio jauh enggak? Nggak nggak jauh amat sih Pak, paling Mas, kalau dari Sugio ke Kembang Bau berapa caranya? Hmm, 5 kiloan. Kecamatan Sugio nggih Pak. oke. Kalau saya kan sering Sebelahnya kalau 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 dari saya kan antar sering lintas kecamatannya jalur sebelah. situ. Iya. Kalau saya kan sering jalurnya lintasnya lewat Kedung Pring, Sugio, sampai tembus ke Sukodadi. Seperti itu. Oh iya 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 iya. Kalau dari Sugio Hmm. ke sini kisaran 1 jaman, Pak. Kalau dari Sukodadi ya. Iya. Oke, monggo silahkan dilanjut kalau ada pertanyaan lagi. Semisal tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjut via grup support. Nanti bisa ditanyakan di grup support dan nanti akan langsung kita bantu apabila ada kendala. Sudah cukup jelas nggih? Berarti untuk saat ini mungkin ya barangkali Iya Pak. bisa jadi ketika saya suruh tanya ya apa juga yang mau ditanyakan karena kan belum apa belum action ya, belum mulai dijalankan. Jadi belum tahu kasusnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Nah, itu nanti bisa saja langsung saat proses apa menjalankan aplikasinya nanti langsung kita bantu via remote tim viewer. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi mungkin Sementara jelas, Pak. oke, Jelas. alhamdulillah kalau memang sudah jelas. Jadi penyampaian saya dari awal hingga akhir mungkin ada salah-salah kata ataupun kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya atas nama pribadi dan dari atas nama perusahaan Lembaga PT Mitra Aulia Indonesia eh, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya di dalam acara Zoom meeting sore hari ini. Oke, untuk
terakhir kalinya, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Pak dan sharingnya. Izin live nggih. Monggo sama-sama, Bu. Oke, Silakan. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.